Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Wal to channel Matematika 2 Teknik Sipil edisi jadwal 3 Juni 2020. Jadwal jam 13.00. Kita mulai pembelajaran. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang integral. Kita masuk ke materi integral. Buku intinya sudah diberikan. Nah, sekarang ini menggunakan materi penjelasan panduan yang saya buat seperti itu untuk memudahkan. Nanti ini bisa dikirim. Oke, kita masuk ke integral. Integral. Kita sudah mengetahui integral adalah kebalikan dari turunan. Jika pertemuan yang lalu kita belajar tentang turunan, yaitu suatu fungsi diturunkan menjadi fungsi lain, seperti itu, dengan yang paling membedakan adalah pangkatnya. Kalau diturunkan pangkatnya menjadi lebih kecil atau pangkatnya itu dikurangi 1. Kalau integral, pangkatnya bertambah atau bertambah 1. Itu terkait hubungan antara integral dan turunan. Jadi, integral adalah kebalikan dari turunan. Dalam integral ada 2 tipe, yaitu integral dapat dibagi menjadi 2 ya, ada integral tentu dan ada integral biasa atau integral tertentu. Perbedaannya apa? Kalau integral yang biasa, suatu fungsi diintegralkan menghasilkan fungsi kembali. Jadi fungsi diintegralkan hasilnya fungsi. Tetapi untuk integral tentu, dalam integral tentu ada batasnya. Jadi fungsi diintegralkan dengan batas tertentu sehingga menghasilkan konstanta, atau kesimpulannya integral tentu menghasilkan konstanta seperti itu, atau kita sebut nilai atau angka ya. Seperti itu. Untuk hari ini kita akan membahas integral tak tentu. Oke, integral tertentu. Yang pertama, aturan pangkat. Aturan pangkat. Jika n adalah bilangan rasional bukan negatif 1, maka ini rumusnya. Integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n plus 1 ditambah c. Ini rumus integral, yaitu untuk menghafal, ini rumusnya seperti ini. Untuk hafalannya itu kalau integral dari fungsi xn, xn-nya kita tulis dulu, lalu pangkatnya ditambahkan 1. Setelah itu, pangkat mereka yaitu n plus 1, kita buat menjadi penyebut. Setelah itu ditambahkan dengan c. Cukup sederhana untuk menghafalnya. Di sini kita berikan satu contoh. Contoh, integral dari 3x pangkat 7. Maaf Pak, nggak ada gambarnya ini Pak. Oh, nggak ada gambarnya? Iya Pak. Iya Pak, nggak ada gambarnya Pak. Oke, lupa. Ya maaf, kita lanjutkan. Nah, Arcai. Ya, maaf. Ini tadi penjelasannya ya. Ini yang tadi, ini penjelasannya. Integral tertentu. Ini juga, ini rumusnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika integral dari fungsi xn, dx, xn-nya ditulis kembali, pangkatnya ditambahin 1, lalu pangkatnya dibuat menjadi penyebut, lalu plus c. Seperti itu. Contohnya, kita beri contoh. Contoh A,
di sini integral dari 3x pangkat 7 dx sama dengan, kita tulis saja 3x pangkat 7, lalu pangkatnya ditambahin 1, lalu pangkatnya yang 7 tambah 1 tersebut kita buat menjadi penyebut. Sehingga didapat 3x plus 7 tambah 1, 3x pangkat 7 plus 1 per 7 tambah 1 plus C. Seperti itu. Lanjutnya disederhanakan. Oke. Atau penulisannya supaya lebih rapi, 3/8-nya kita taruh depan, lalu X pangkat 8 plus C. Sebenarnya penulisan kayak gini, seperti ini adalah penulisan yang untuk mudah dipahami. Jika seperti ini dalam polinom susah melihatnya. Ada 3x pangkat 8, ada segala macam. Jika dipisahkan seperti ini, 3/8 x pangkat 8. Jadi terlihat bahwa x pangkat 8 adalah variabelnya. Untuk polinom, seperti itu. Oke. Ini ada contoh kembali. Contoh, carilah integral dari fungsi fx pangkat x 4/2. Oke, di bawah. Oke, kita contoh yang sini saja. Yang ini lebih kompleks jawabannya. Carilah integral dari fungsi fx sama dengan x pangkat 5/4. Pangkatnya adalah sebuah pecahan. Jika ada sebuah integral di sini, saya belum menuliskannya. Integral dengan bentuk akar itu bisa dibuat menjadi pecahan seperti ini dengan sifat pada aljabarnya. Seperti itu. Oke. Suaranya ada tidak? Cek. Ada, Pak. Oke, kita lanjut. Cari integral dari x pangkat 5/4. Seperti biasa, jawab integral dari x pangkat 5/4 dx sama dengan, supaya lebih mudah, seperti tadi, x pangkat 5/4 ditulis, lalu pangkatnya ditambah 1. Per 5/4 tambah 1 itu menjadi penyebut. Belakangnya plus C. Oke, dilanjutkan. Dan langkah selanjutnya adalah pecahan 5/4 ditambah 1 pangkat tadi itu cukup kalau dilihat kurang sederhana ya, karena pecahan ditambah bilangan bulat agak sedikit tidak mulus gitu ininya hitungannya, sehingga kita buat pecahan juga, yaitu 1 adalah 4/4. Nah, karena 4/4 sama dengan 1. Sehingga kenapa milihnya 4/4? Karena pecahan yang di depan adalah per 4, sehingga bisa dijumlahkan. Sekarang pangkatnya 5/4 ditambah 1 sudah berubah menjadi pangkatnya menjadi 5/4 ditambah 4/4. Seperti itu. Otomatis yang bawahnya atau pecahan penyebutnya sama. Sehingga 5 tambah 4, 9/4. Oke. Selanjutnya dirapihkan. X pangkat 9/4 per 9/4 plus C. Yang selanjutnya dirapihkan, pecahannya kita taruh di depan supaya rapih ya. Sini, Pak, kenapa 9/4 pindah ke atas jadi 4/9? Iya, sebenarnya ini ada langkah yang tidak ditulis, yaitu fungsi ini kita kalikan dengan 1, dan satunya dirubah menjadi 4/9 dibagi 4/9. 4/9 dibagi 4/9 sama dengan 1 kan? Ya, 4/9 dikali 4/9 dikali 9/4 yang ini hasilnya 1. Sehingga pecahan yang di bawah sama dengan per 1.
Tapi yang di atas adalah 4/9. Gitu sesuai aljabarnya. Tetapi untuk menghafalnya kita gampang saja. Jika per sebuah pecahan dibagi sebuah pecahan mau ditaruh di atas tinggal dibalik saja. 9/4 ditaruh di atas jadi 4/9. 2/3 misalnya 5 dibagi 2/3 sama dengan 5 dikali 3/2. Seperti itu. Intinya angkanya dibalik saja ditaruh di depan. Itu cukup benar. Itu trik menghafalnya ya. Kalau buktinya seperti tadi. Kalau hitungannya seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah fungsi konstanta. Ini cukup mudah. Fungsi konstanta. Kita sudah mengetahui bahwa konstanta adalah sebuah angka. Di sini ada formula bahwa integral dari sebuah konstanta dx sama dengan konstanta itu sendiri belakangnya diberikan variabel x plus c. Sehingga integral dari konstanta sama dengan konstanta itu sendiri x plus c. Contohnya, integral dari 5 berarti 5x plus c. Integral dari 9 atau integral dari 9 dx. Ya, 9x plus c. Integral dari 321 dx, 321x plus c. Pak, kenapa belakangnya dikasih x? Ini karena operator pengintegralannya itu fungsi yaitu dx sehingga integralnya terhadap variabel x. Seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut. Sebentar. Baterainya habis. Kita lanjutkan. Kita review dulu yang barusan terkait integral dari konstanta. Cukup mudah, yaitu integral dari konstanta adalah konstanta dikalikan dengan operatornya ya. Kalau misalnya kalau dx berarti belakangnya tinggal diberikan x, kalau dy di belakangnya diberikan y, kalau du, u, dan yang lain lah seperti itu, tergantung dari sananya. Soalnya maksudnya belakangnya tinggal diberi variabel tersebut, lalu plus c. Kembali lagi contohnya misalnya di sini integral dari 321 dx berarti 321x plus c. Kalau misalnya di sini saya rubah integral dari 9 dy berarti jawabannya 9y plus c. Seperti itu. Kenapa muncul x di sini? Di sini ada penjelasan yang saya jelaskan. Sebenarnya ini tinggal dibaca saja, nanti setelah dikirim akan paham sebenarnya. Ini contoh dari kenapa muncul x ya. Ini menggunakan aturan pangkat dari integral dikalikan 1. Seperti itu. Oke. Dan sekarang yang belum kita bahas, kenapa dalam integral belakangnya ada simbol C. Seperti tadi, semuanya setelah diintegral kan belakangnya plus C, plus C, plus C, dan plus C. Kenapa seperti itu? Oke, di sini ada contoh. Contoh tentang turunan. Turunan terlebih dahulu untuk menjelaskan integralnya. Turunan dari 3x pangkat 2 sama dengan 6x. Sekarang kalau turunan dari 3x pangkat 2 ditambah 1, integral turunannya apa? 6x sama. Turunan dari 3x kuadrat plus 9, turunannya adalah 6x juga. Turunan dari 3x kuadrat plus 88, turunannya 6x juga. Sehingga integral adalah kebalikan dari turunan. Sehingga kita balik 6x integralnya. Integral dari 6x apa? Oh, 3x.
pangkat 2. Ada yang menjawab, Pak, integral dari 6X adalah 3X kuadrat plus 1. Berkemungkinan benar. Maksudnya benar ya, itu jawaban yang lain. Ada yang bilang lagi, integral dari 6X adalah 3X kuadrat plus 9. Itu juga benar. Integral dari 6X, Pak, 3X pangkat 2 plus 88. Itu juga benar. Sekarang perhatikan kembali. Yang membuat beda mereka apa? Ternyata konstanta di belakangnya. Depannya sama, 3X kuadrat, 3X kuadrat, dan 3X kuadrat. Tetapi konstanta di belakang yang berbeda. Di sini plus 0, di sini plus 1, di sini plus 9, di sini plus 88. Ternyata mereka yang berbeda. Sehingga muncullah di situ harus plus C. Karena jawabannya belum tentu 3X plus 2. Bisa juga ini plus 9, belakangnya ada plus 88, ada plus yang sampai tak hingga jawaban, kemungkinan maksudnya, itu. Nah, makanya belakangnya diberikan plus C. Pak, C-nya bisa dicari tidak? Bisa, tergantung contoh soalnya. Kalau misalnya contoh soalnya sudah jelas dan itu bisa dicari. Maksudnya, misalnya dalam sebuah aplikasi atau contoh lain bisa dicari. Tapi untuk integral yang umum seperti ini dengan contoh soal seperti yang tadi kita bahas itu tidak bisa dicari. Sehingga ditulis saja plus C. Seperti itu. Atau mungkin nanti saya bisa memperagakan dalam aplikasi GeoGebra terkait fungsinya. Tapi ini munculnya agak sedikit lama sehingga kita sambil menunggu kita lanjutkan materi. Oke, terkait plus C. Nanti juga di sini akan muncul C yang baru, yang lucu juga. Selanjutnya, aturan penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang kita membahas aturan penjumlahan dan pengurangan. Misalkan, oke, GeoGebra-nya sudah muncul. Kita membuat fungsi, kita coba di sini ya, kita fungsi fx sama dengan x kuadrat, yang mudah-mudah saja. Oke, saya sebentar, kita membuat slider. Nah, ini slider, ya, tulis saja di sini, oke. Nah, oke. Sebentar, oke, ini taruh di tengah, sini. Nah, kita plus slidernya namanya A. Oke. Sekarang saya peragakan, boleh melihat sini. Boleh melihat tampilan yang sebelah kiri. Fungsi yang sekarang kita rubah dulu. Oke. Ini adalah fungsinya. Nah, ini. Sekarang fungsinya adalah X pangkat 2. Ini X pangkat 2. Sehingga sebentar. Biar terlihat. Oh. Kita cari turunannya ya. Turunan berarti G. Misalnya ini turunannya adalah GX ya. Sama dengan F aksen X. Oke. Sekarang seperti ini. Kayaknya kurang bagus fungsinya, jangan pangkat 2. Terlalu dikit. Pangkat 3 saja. Oke. Supaya ada. Nah, sekarang terlihat. Warna biru. Fungsi awalnya adalah yang warna hijau ini. Yang turunannya warna biru. Oke. Sekarang saya mau memperagakan turunannya berubah atau tidak. Oke. Perhatikan fungsi yang normal. Yang warna hijau dilihat di gambar sebelah kanan, yang hijau saya geserkan konstantanya plus C-nya, plus 2, plus 3, plus 5, ini diaturnya min 5 sampai 5. Kita rubah, geser,
fungsi awalnya yang akan diturunkan itu berubah. Sekarang pada saat X pangkat 3 min 0,2. Tetapi turunannya sama, yaitu 3X pangkat 2. Sehingga ketika kita mengintegralkan 3X pangkat 2, jawabannya bisa 3 pangkat X pangkat 3 maksudnya X pangkat 3 min 2, atau sekarang saya ganti yang ini, integral dari 3X pangkat 2 adalah X pangkat 3 plus 5. Sehingga itulah kenapa salah satu penggambaran kenapa di belakangnya harus ada plus C. Karena C yang ini itu masih variabel. Oke, kita lanjutkan ke aturan penjumlahan dan pengurangan pada integral. Ini saya contohkan yang tuh negatif saja biar cepat. Soalnya ini sama. Dan kalau nanti ini bisa dibaca, sekarang kita contoh yang negatif di sini. Jika kita mengintegralkan sebuah fungsi dan fungsi yang kita integralkan ternyata itu fungsi komposisi yang terbentuk dari dua suku yang dipisahkan oleh tanda negatif. Bisa fx dikurangi gx, bisa juga fx min gx. Apa beda atau tidak? Min sama dikurang. Kadang beda, kadang sama. Seperti itu. Oke. Tergantung sudut pandang. Kita lanjutkan. Kalau integral fx min gx diintegralkan, kita bisa menjawab secara langsung atau integralkannya mereka langsung dua-duanya integralkan, atau satu-satu. Maksudnya apa satu-satu? Ya, yang pertama kita integralkan fx-nya terlebih dahulu, yaitu integral fx dx, lalu dikurangi, ini tanda kurang, sehingga dikurangi. Kalau misalnya tandanya sebuah penjumlahan, ini juga penjumlahan, jangan lupa. Oke, karena ini dikurangi, berarti tandanya dikurangi dari integral yang sebelah kanan, yaitu gx. Jadi, integral fx dx dikurangi integral gx dx. Pak, memang itu gunanya untuk apa? Nanti ini bisa digunakan untuk seperti ini, dan bisa digunakan pada saat nanti pada aplikasi integral untuk mencari luas. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh. Cari integral dari kita mencari integral dari fx sama dengan 7x pangkat 9 dikurangi 3x pangkat 5. Seperti kita ketahui, ini adalah fungsi yang sebelah kiri 7x pangkat 9, suku yang sebelah kiri dikurangi 3x pangkat 5. Kita bisa mengintegralkan masing-masing dulu, yaitu integral dari 7x pangkat 9 dx dikurangi integral 3x pangkat 5 dx. Cara pengintegralannya sama, yaitu 7x pangkat 9, pangkatnya ditambahkan 1. Lalu 9 tambah 1 tadi kita jadikan dia sebagai penyebut. Lalu plus konstanta. Di sini saya tulis sebagai konstanta pertama atau C1. Yang selanjutnya sebelah kanan juga sama. 3x pangkat 5 diintegralkan menjadi 3x pangkat 5 ditambah 1 pangkatnya. Lalu dibagi 5 ditambah 1 plus C2. Lalu baris selanjutnya kita sederhanakan menjadi seperti ini. Barisan selanjutnya kita buka kurung. Di sini ada hal yang perlu dihati-hatikan atau kita perlu perhatikan dan hati-hati. Yaitu apa? Untuk membuka kurung yang fungsinya positif, di dalam kurungnya positif negatif tidak masalah ya. Ini depannya positif di sini karena tidak ditulis ya positif. Dibuka kurung itu ya tinggal ditulis ulang saja, sama. Di dalam kurung sini dengan ini sama. Tetapi yang sebelah kanan ini negatif atau negatif 1. Ini positif, suku yang ini C2 adalah positif juga.
secara aljabar, negatif ini harus dikalikan terhadap suku 3X pangkat 6/6, lalu negatif ini dikalikan dengan C2, menghasilkan negatif kali positif negatif, yaitu negatif 3X pangkat 6/6. Lalu negatif kali positif C2 menjadi negatif C2. Ini perlu diwaspadai, hati-hati jangan sampai salah di sini. Bisa jadi salah satunya ditulis negatif, salah satunya ditulis positif karena lupa mengalihkan. Selanjutnya, kita setelah buka kurung, kita dekatkan suku yang bukan C, yaitu di sini 7X pangkat 10/10 dikurangi 3X pangkat 6/6. Ditambah C1 dikurangi C2. Karena ini bentuknya sukunya tidak sejenis atau ini X pangkat 10, ini X pangkat 6 sehingga tidak sejenis, tidak bisa ditambahkan, maka ini cukup paling sederhana. Tetapi lihat di sini. Di atasnya C1 dikurangi C2 menjadi C. Kenapa? Jadi seperti ini, kita sudah mengetahui bahwa C1 adalah konstanta pertama yang misterius, kita belum tahu. Termasuk C2 adalah konstanta yang kedua yang sama-sama misterius dan kita tidak ketahui. Sehingga kalau misalnya konstanta dengan bahasa sederhananya kita sebutnya sebagai angka, positif angka dikurangi positif angka, hasilnya apa? Tetap angka, tapi angka yang baru. Sehingga positif C1 negatif C2 yaitu C, hasilnya C. Saya tuliskan di sini positif ini bukan mengartikan bahwa hasilnya positif, tetapi menghasilkan konstanta yang baru. Maknanya di sini suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang pertama positif, suku yang kedua negatif, suku yang ketiga tidak ketahui, tetapi saya bilang di sini ditambah konstanta. Konstanta yang ini bisa berupa positif, bisa berupa negatif. Seperti itu. Sehingga sebenarnya untuk nulis di sini positif atau negatif tidak terlalu bermasalah, tetapi konsep yang awal yang disampaikan rata-rata ditulisnya sebagai positif. Karena nanti pada saat mencari konstanta, jika kita menuliskan negatif, itu akan hasilnya kebalikan dari yang orang tulis sebagai positif. Seperti itu. Seperti itu. Di sini ada contohnya. Ini di contohnya. Kalau orang-orang nulisnya di sini. Didapat C-nya 3 kalau ditulisnya sebagai C1 min C2. Dan ini salah nulis ini. Oh, di sini C1 dikurangi C2 sama dengan C, hasilnya C-nya min 3. Kalau C1 dikurangi C2 hasilnya min C, dibalik bukan positif, hasilnya positif 3. Seperti itu. Itu hanya dibalik saja. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini kebalikan, ini materi yang terakhir dari pertemuan ini. Yang selanjutnya adalah generasi dari aturan pangkat. Jika kita perhatikan formula ini adalah kebalikan dari aturan rantai pada turunan. Jika kita melakukan turunan aturan rantai, fungsi yang sedikit tulisannya, hasilnya menjadi banyak. Tetapi, pada integral kebalikannya, banyak menjadi sedikit. Seperti itu. Contohnya di sini, jika G sebuah fungsi dan R adalah bilangan rasional yang bukan negatif 1, maka integral dari fungsi Gx pangkat R yang dikalikan dengan fungsi turunan Gx, dx, sama dengan kita langsung saja mengintegralkan fungsi Gx-nya saja. Gx pangkat R pangkat tambah 1
per R tambah 1 plus C. Ini adalah rumus dari realisasi aturan pangkat. Contohnya di sini saya gambarkan, sebenarnya ada contoh di bawah. Oh, ada satu lagi. Nanti saya berikan contohnya yang fungsi sinus kosinus. Cari integral dari fx x pangkat 5 ditambah 3 pangkat 9 dikali 5x pangkat 4 plus 3. Seperti ini. Kita misalkan gx sama dengan x pangkat 5 plus 3 dan turunannya adalah turun dari gx, x pangkat 5x pangkat 4 plus 3. Gx ini bukan diambil dari sini, tetapi gx ini kita memang benar-benar mencari turunan dari gx. Sehingga kita ketika sudah tahu bisa menjelaskan bahwa fx gx di sini adalah x pangkat 5 plus 3x pangkat 9 dan dikalikan turunannya. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini, gx pangkat 9 dikali turunannya. Sehingga kita bisa menggunakan formula yang ini, yang kita sedang bahas. Sehingga kita langsung saja gx yang kita turunkan, yaitu gx pangkat 9 ditambah 1 per 9 tambah 1 ditambah c. Dirapihkan menjadi pangkat 10 per 10. Lalu gx-nya kita ubah menjadi awal lagi, kita substitusikan x pangkat 5 plus 3x. Seperti ini. Selanjutnya kita rapihkan, per 10-nya kita taruh depan saja. 1 per 10, x pangkat 5 plus x plus 3x pangkat 10 plus c. Seperti itu. Integral trigonometri ada banyak, turunan dari cos adalah sin, turun dari sin adalah min cos. Ini kebalikan dari turunan juga. Kalau integral cos yang positif, kalau turunan sin positif. Berarti turunan sin positif cos. Integral cos positif sin. Seperti itu ya. Ini ada banyak. Contoh yang tadi, generalisasi pada fungsi sinus kosinus trigonometri, di sini ada contoh. Sin cari integral dari sin pangkat 9x dikali cos x. Ternyata sin gx-nya itu sin x dan turunannya adalah cos x. Sehingga kita bisa menggunakan fungsi tadi. Ternyata gx pangkat 9 dikalikan fungsi gx. Sehingga seperti tadi, gx pangkat 9 tambah 1 per 9 tambah 1. Yaitu gx pangkat 10 per 10 ditambah c. Atau kita sederhanakan menjadi sin x pangkat 10 per 10. Oke, itu dulu yang pada saat ini penjelasan